Di video ini saya akan berbagi tips bagaimana cara memilih bibit anggur impor yang gampang dirawat dan lebih cepat berbuah. Jadi dalam perbanyakan bibit anggur impor biasanya dilakukan dua metode. Yang pertama sambung sisip, kemudian sambung pucuk. Nah, manakah yang lebih baik di antara keduanya ini? Untuk teman-teman yang baru pertama kali menanam bibit anggur impor dan bibitnya hanya akan ditanam di dalam pot atau planter bag yang ukuran kecil, di antara bibit sambung sisip dan sambung pucuk itu tidak akan terlalu terlihat perbedaan pertumbuhannya. Tetapi apabila akan kita tanam langsung di atas tanah atau di grounding, itu lebih baik kita memakai cara perbanyakan sambung pucuk. Kenapa? Nah, di video ini saya akan jelaskan kenapa sambung pucuk lebih baik dari sambung sisip untuk jangka panjang. Jadi, cara sambung sisip dalam perbanyakan bibit anggur impor itu lebih menghemat waktu. Contohnya seperti yang terlihat di video. Ini sambung sisip yang baru disambung sekitar 1 minggu. Itu sudah terlihat tanda-tanda kehidupan bibitnya. Mata tunas sudah tumbuh walaupun baru umur 1 minggu. Kemudian untuk yang sambung pucuk, ini juga berumur lebih kurang 1 minggu, juga sudah terlihat mata tunas sudah mulai tumbuh. Nah, manakah yang lebih baik dari keduanya ini? Sebenarnya dari kedua bibit ini punya kelebihan masing-masing. Itu tergantung dari selera kita untuk memilihnya. Apabila kita tanam di pot atau dalam planter bag kecil, itu tidak akan terlalu terlihat nanti perbedaannya setelah bibit ini besar. Tetapi jika kita grounding, itu akan terlihat perbedaannya. Jadi untuk teman-teman yang baru menanam, bibit manakah yang akan kita pilih? Kalau berdasarkan pengalaman saya selama menanam bibit anggur impor ini, untuk jangka panjang lebih baik kita menanam bibit yang asal sambung pucuk. Karena sambung pucuk ini bagian sambungannya itu lebih presisi. Nantinya ketika anggur sudah besar, ini sambungannya akan menyatu dengan lebih sempurna dibandingkan dengan sambung sisip. Untuk sambung sisip, karena sambungannya hanya ditempel di bagian kulit pada rostok, itu apabila rostoknya terlalu besar, nanti akan terjadi risiko yang namanya mati sebelah. Nanti di akhir video saya akan perlihatkan bagaimana rostok yang mati sebelah. Jadi nanti akan menyulitkan juga untuk perawatannya. Karena kalau terkena busuk sebelah, itu akan sangat sulit untuk diobat. Bahkan terkadang biasanya itu batang anggurnya akan jadi patah. Bahkan yang lebih parahnya itu bisa mati. Jadi kenapa banyak pembibit memakai sistem sambung sisip dibandingkan sambung pucuk? Itu tidak lain karena dalam jual beli bibit anggur impor, untuk sambung sisip itu lebih cepat pertumbuhannya dibanding sambung pucuk. Kenapa lebih cepat? Untuk sambung sisip itu bibit umur 2-3 bulan itu sudah bisa dijual, sudah besar, itu bisa tingginya lebih kurang sudah 50 cm. Contohnya seperti ini jenis STQ, bibit sambung sisip pakai rostok Alfonso, ukuran sebesar jempol kaki. Ini baru berumur lebih kurang 3 bulan,
sudah setinggi 50 cm. Ini sudah bisa kita jual. Sedangkan untuk sambung pucuk, walaupun secara pertumbuhan tidak kalah dengan sambung sisip, ini seperti contohnya sambung sisip jenis Jupiter, umur lebih kurang 2 bulan. Ini tinggi sudah hampir 40 cm. Jadi secara pertumbuhan dia tidak kalah dengan sambung sisip. Namun bagi pembibit ini memakan waktu yang lebih lama. Karena sambung pucuk ini, pembibit harus menumbuhkan dan membesarkan terlebih dahulu rostok yang akan kita sambung. Dan itu akan memakan waktu 2-3 bulan. Baru bibitnya bisa kita sambung dengan pakai metode sambung pucuk. Sehingga bibit yang bisa kita jual apabila kita hitung dari umur pertama rostok ditanam, itu rata-rata di atas 5 bulan. Baru bisa kita jual. Sedangkan untuk sambung sisip itu hanya butuh waktu 2-3 bulan. Itu sudah bisa kita jual. Jadi perbedaan waktu dalam proses menanam ini terpaut cukup jauh. Yang satu umur 3 bulan sudah bisa dijual, yang satu menunggu waktu sampai 5 bulan. Dan perbedaannya ini cukup signifikan. Lebih kurang 2 bulan perbedaannya. Bagi pembibit ini akan sangat merugikan. Namun jika kita sebagai pembeli lebih baik, kenapa lebih baik sambung pucuk? Karena faktor umur tadi, bibit sambung pucuk memiliki akar yang sudah lebih bagus dibandingkan sambung sisip. Karena umur rostok yang disambung itu sudah berumur lebih kurang 3 bulan. Sehingga akarnya jauh lebih kuat. Faktor ini memang nanti akan mempengaruhi pada pertumbuhan selanjutnya. Karena akar yang lebih kuat tentu akan lebih terjamin kehidupan anggur ke depannya. Ini contoh bibit yang baru umur 2 bulan tapi sambung pucuk. Terlihat akarnya sudah sangat kuat, sehingga kita angkat itu tidak akan terjadi masalah. Tidak akan patah ataupun akarnya tidak akan terlepas. Walaupun ini baru berumur 2 bulan sambung pucuknya. Namun rostoknya sudah berumur lebih kurang 3 bulan. Walaupun hanya memakai rostok lokal, ini jenis Red Master. Namun saya berani menggaransi bibit ini selama 1 bulan. Karena memang peluang hidupnya ini sudah bisa dikatakan 100% tidak akan mati asal ditanam sesuai dengan SOP dalam menanam bibit anggur impor. Sedangkan untuk bibit yang sambung sisip, walaupun sudah setinggi lebih kurang 50 cm, dia akarnya belum akan sebanyak bibit sambung pucuk. Nah, ini terlihat akarnya masih muda, akarnya masih putih, belum terlalu tua akarnya. Namun kelebihannya memang secara keuntungan akan lebih menguntungkan menjual bibit anggur sambung sisip. Jadi buat teman-teman pemula, manakah yang lebih bagus untuk ditanam? Kalau untuk ditanam di pot itu tidak ada terlalu nampak perbedaannya. Tapi jika nanam langsung di grounding di tanah, lebih baik tanam yang sambung pucuk. Karena kedepannya itu akan risiko akan terjadi mati sebelah itu tidak akan ada. Karena kalau sambung pucuk dia sambungannya presisi, menyatu dengan sempurna. Sedangkan untuk sambung sisip itu dia sambungannya hanya menempel di kulit rostok. Nah, ini contoh di anggur impor jenis Ninel yang dilakukan dengan sambung pucuk hanya memakai rostok lokal. Walaupun batangnya kecil, hanya sekelingking, tapi sudah bisa berbuah dengan bagus. Ini sudah berumur lebih kurang 1,5 tahun, sudah berbuah. Nah, nanti saya akan perlihatkan bagaimana kondisi
bibit yang memakai sistem sambung sisip yang rostoknya mengalami mati sebelah. Ini terlihat terjadi pembusukan pada rostoknya. Jadi untuk sambung sisip, apabila kita akan menanam, pilihlah hasil sambung sisip yang rostoknya tidak terlalu besar, maksimal sebesar ibu jari kaki. Tetapi apabila kita memakai rostok yang besarnya seperti ini, sebesar gagang sapu, itu sangat tinggi risiko akan terjadinya busuk sebelah. Ini terjadi busuk sebelah karena rostoknya terlalu besar. Ini sebesar gagang sapu, sehingga risiko terjadi busuknya lebih besar. Ini nanti akan terjadi perlambatan pertumbuhan, bahkan akan terjadi kematian pada anggur impornya. Jadi buat teman-teman yang masih pemula yang akan menanam bibit anggur impor dan kesulitan untuk mencari bibit hasil sambung pucuk, pilihlah bibit anggur sambung sisip yang rostoknya tidak terlalu besar. Seperti di video ini, rostoknya hanya sebesar ibu jari kaki. Jangan pilih rostok yang lebih besar atau terlalu besar, karena risiko mati sebelahnya juga menjadi lebih besar. Akan tetapi jika teman-teman bisa memilih, lebih baik tanamlah bibit anggur impor yang berasal dari sambung pucuk, karena lebih terjamin untuk kedepannya. Ini contoh yang sambung pucuk. Jadi terlihat tidak nampak sambungan, karena memang untuk sambung pucuk sambungnya sangat presisi, sehingga ketika anggur sudah berumur lebih dari 1 tahun, itu akan menyatu dengan sempurna. Sangat berbeda dengan bibit sambung sisip. Demikian video ini tentang mana yang lebih baik antara bibit sambung pucuk atau bibit sambung sisip.